Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyana Aina Ribha dengan NIM 3430200070. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan media yang telah saya buat. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat, yang mana di dalamnya memuat tentang penggunaan media yang telah saya buat atau cara penggunaannya. Nah, untuk itu, simak penjelasannya berikut. Oke, sebelum masuk ke dalam pendemonstrasian media yang telah saya buat ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, di RPP yang saya buat ini ditunjukkan untuk kelas 4 SD, kelas 4 sekolah dasar. Nah, materinya sendiri yakni materi tentang keberagaman di Indonesia. Nah, penggunaan metode dalam pembelajarannya yakni berupa diskusi kelompok, kemudian ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Nah, dalam RPP terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, untuk itu saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu dari kegiatan pendahuluan. Baik, di kegiatan pendahuluan ini pertama-tama guru memberikan salam, mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa terlebih dahulu. Ini guru misalnya meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian juga menanyakan kehadiran siswa atau absensi siswa. Kemudian setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menyanyikan yel-yel tentang keberagaman dengan nada Balonku ada 5 sebagai berikut. Indonesia negara kita, beragam budayanya, ada rumah adat dan pakaian adat, seni daerah juga hai, mari kita lestarikan perbedaan yang ada, serta berarti sama. Nah, setelah menyanyikan yel tersebut, guru melakukan apresiasi melalui tanya jawab mengenai keberagaman di Indonesia. Misalkan dengan coba sebutkan contoh keberagaman yang kalian ketahui. Nah, dengan kegiatan apresiasi ini, maka guru akan menstimulus siswa dengan memberikan pertanyaan sehingga siswa bisa mengerti tentang materi yang akan diajarkan pada pembelajaran pada hari itu. Nah, setelah itu guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pendahuluan, maka kita akan beralih ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini nanti guru akan mendemonstrasikan media yang sudah dibuat. Nah, pertama-tama guru menyampaikan terlebih dahulu materi yang berhubungan langsung dengan media yang sudah dibuat, yakni materi tentang keberagaman di Indonesia. Nah, kemudian guru juga meminta siswa untuk membaca teks bacaan yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai dan Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau di buku siswa. Nah, setelah membaca, guru juga meminta siswa untuk mengerjakan pada lembar kerja siswa beberapa pertanyaan terkait teks bacaan yang telah dibaca. Nah, kemudian setelah itu guru mulai untuk mendemonstrasikan media pembelajaran yang sudah dibuat. Baik, langsung saja saya akan mendemonstrasikan media yang sudah saya buat ini. Nah, media yang saya buat ini namanya yaitu Maket Keberagaman Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa
contoh rumah adat dan juga pakaian adat yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Contohnya seperti dari daerah Jawa Tengah, kemudian daerah Minang, kemudian juga Betawi dan juga Aceh. Nah, di sini nantinya siswa diminta guru untuk membentuk kelompok yang mana di dalam kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, kemudian setiap kelompok memainkan media ini, yakni terlebih dahulu dengan Hempimpa untuk menentukan urutan bermain. Nah, setelah itu kelompoknya mendapat giliran melemparkan dadu ini. Nah, dadu yang keluar itu angka 1. Maka kelompok tersebut dapat mengambil pertanyaan pada kotak pertanyaan nomor 1. Nah, setelah itu kelompok tersebut dapat membacakan pertanyaan yang didapat. Seperti ini. Rumah adat Joglo berasal dari daerah. Nah, setelah itu kelompok tersebut wajib menjawab pertanyaan yang sudah didapatkannya dengan mendiskusikannya dengan anggota kelompok lain. Setelah menjawab dan ternyata jawaban dari kelompok tersebut benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan bintang dari guru. Nah, bintang ini sebagai skor dari kelompok setiap menjawab pertanyaan dan benar. Kemudian jika kelompok tersebut salah dalam menjawab pertanyaan, maka tidak akan mendapatkan bintang. Nah, dalam penggunaan medianya sendiri tentu tidak sulit dan akan mudah dipahami oleh siswa karena penggunaan medianya digunakan dalam permainan, jadi siswa akan lebih menikmati ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian tentunya dalam memainkan media ini tidak terlepas dari bimbingan dari guru. Nah, setelah permainan selesai, maka guru akan melakukan penegasan ulang dari setiap jawaban yang diberikan oleh setiap kelompok. Selanjutnya yakni kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini maka guru akan membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian guru juga melakukan refleksi dengan siswa atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru juga meminta peserta didik menjawab pertanyaan seperti apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi keberagaman di Indonesia dan bagaimana cara melestarikan keberagaman Indonesia bagi siswa itu sendiri. Nah, setelah itu guru memberikan penugasan pada peserta didik. Untuk penugasannya, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi siswa mencari informasi melalui internet, kemudian menuliskannya di kertas dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah contoh penugasannya. Nah, setelah guru memberikan penugasan, kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, guru meminta ketua kelas untuk memimpin, berdoa, dan menutup pembelajaran dengan salam. Oke, dari RPP yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian juga pendemonstrasian media ini, maka guru sudah dapat memenuhi 3 penilaian, yakni yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian kognitif, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, di penilaian sikap, guru dapat melakukan penilaian observasi, yakni pengamatan langsung
terhadap sikap siswa, yakni sikap percaya diri. Nah, di sikap percaya diri ini kriteria penilaiannya yakni berupa berani menjawab pertanyaan secara lisan, kemudian berani menyampaikan pendapat, kemudian berani tampil di depan kelas, kemudian berani menyampaikan pertanyaan, dan yang terakhir tidak canggung dalam bertindak. Contoh penilaian observasi. Kemudian untuk penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di bagian guru memberikan lembar kerja siswa. Nah, pada saat itu secara tidak langsung siswa melakukan penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif, yakni dengan menjawab beberapa pertanyaan secara tertulis. Nah, dengan demikian guru akan dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Lembar kerja siswa untuk penilaian kognitif. Selanjutnya yakni penilaian keterampilan atau penilaian psikomotor. Nah, di penilaian keterampilan ini pada saat memainkan media ini guru dapat melakukan penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, partisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, pada saat kelompok mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan yang diambil dari kotak pertanyaan, secara tidak langsung guru dapat melakukan penilaian tersebut dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bekerja sama, kemudian kekompakan, keaktifan dalam kelompok, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan bersama kelompok, dan yang terakhir kemampuan menerima penjelasan temannya. Contoh penilaian keterampilan. Oke, terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai RPP, kemudian juga tentang penggunaan media yang telah saya buat ini, maka dapat kita ketahui bahwa dalam pembuatan media pembelajaran tidak terlepas dari adanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, karena dua hal tersebut merupakan perangkat pembelajaran yang mana sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, yang mana nantinya dapat membantu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.